Alice Guo dipenjara seumur hidup terbukti TPPO. Kebakaran hebohkan konferensi COP30 di Brasil. Fenomena bayi berjoget toddler techno. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, pengadilan Filipina menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Alice Guo atas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam operasi penjudian daring ilegal di wilayah utara Manila. Putusan dijatuhkan usai proses hukum panjang mengungkap jejaring kejahatan terorganisasi berskala internasional. Di tengah penegakan hukum yang kian diketatkan otoritas Filipina, vonis berat akhirnya dijatuhkan kepada Alice Guo, warga Cina yang pernah menjabat sebagai wali kota Bamban di Filipina dengan identitas palsu. Pengadilan Filipina pada Kamis 20 November 2025 menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Alice Guo. Wanita bernama asli Guo Huaping itu dinyatakan bersalah atas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam operasi perjudian daring ilegal di wilayah utara Manila. Dikutip dari kantor berita FVP, Jaksa Negara Olivia Torivelas mengungkap Guo divonis bersama 7 terdakwa lain yang terlibat dalam online scam berskala besar. Identitas para terdakwa lain tidak diungkap demi kerahasiaan hukum. Jejak penipuan Alice Guo terungkap saat polisi membongkar lokasi operasinya. Operasi ilegal Guo berada di kompleks mewah yang diubah menjadi pusat scam internasional. Polisi menggerebek lokasi tersebut pada Maret 2024 setelah pekerja asal Vietnam berhasil melarikan diri dan menghubungi aparat. Dari hasil penggerebekan, lebih dari 700 orang ditemukan di lokasi, termasuk warga Filipina, Cina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesia, dan Rwanda yang dipaksa melakukan penipuan daring dalam pengawasan ketat. Petugas juga menemukan dokumen resmi perusahaan yang menyebut Guo sebagai presiden pemilik kompleks dan pemimpin praktik TPPO. 3 orang terbukti menjadi penggerak bersamanya, sementara 4 lain terlibat dalam eksekusi perdagangan orang. Guo yang kini berusia 35 tahun pernah melarikan diri ke luar negeri sebelum ditangkap di Indonesia pada September 2024 dan diekstradisi ke Filipina. Pengadilan pada Juni 2025 menegaskan statusnya sebagai warga Cina yang menyamar sebagai warga Filipina untuk menang pemilu lokal. Kasus Guo memicu kemarahan publik dan mendorong Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengambil langkah tegas. Pada 2024, ia melarang semua operasi judi online yang menargetkan korban di luar negeri dan memerintahkan warga negara asing pekerja di lokasi-lokasi tersebut meninggalkan Filipina. Pemirsa, konferensi perubahan iklim PBB atau COP30 di Brasil dihebohkan dengan peristiwa kebakaran. Insiden ini memaksa para peserta dievakuasi dari area Blue Zone. Kebakaran tidak menimbulkan korban luka serius, namun 13 orang mendapat perawatan akibat menghirup asap. Sebuah ledakan besar mengguncang kilang minyak utama Petrosedeno Crude Upgrader di wilayah timur Venezuela pada 19 November 2025 waktu setempat. Laporan media setempat dan berdasarkan perusahaan minyak negara, ledakan awal terdengar di dekat menara distilasi utama. Nyala api kemudian menyebar ke pabrik nafta yang berdekatan. Tinggi kobaran api dan asap hitam tebal terlihat dari berbagai area sekitar.
Fasilitas Petro Sedeno berlokasi di Cincin Orinoco berperan penting mengubah minyak mentah ekstra berat Venezuela menjadi minyak siap ekspor. Petugas layanan darurat dikerahkan ke lokasi berusaha memadamkan si jago merah. Kebakaran ini terjadi beberapa hari setelah ledakan gas di Kompleks Muskar menewaskan 8 orang pekerja dan memangkas pasokan bahan bakar hingga 60%. Peristiwa ini memperburuk situasi saat ketegangan meningkat antara Washington dan Caracas di bawah masa jabatan kedua Presiden Donald Trump sejak Agustus. Hubungan semakin memburuk usai terpilih kembali Maduro pada Juli lalu yang ditolak Washington dan dituduh penuh kecurangan. Di tengah tekanan ini, Venezuela dilaporkan mencari dukungan Rusia. Sementara itu, ledakan disertai kebakaran besar melanda fasilitas Petro Sedeno Crude Upgrader di wilayah timur Venezuela. Peristiwa ini mengancam produksi minyak mentah dunia yang merupakan salah satu eksportir utama. Sebuah ledakan besar mengguncang kilang minyak utama Petro Sedeno Crude Upgrader di wilayah timur Venezuela pada 19 November 2025 waktu setempat. Laporan media setempat dan berdasarkan perusahaan minyak negara, ledakan awal terdengar di dekat menara distilasi utama. Nyala api kemudian menyebar ke pabrik nafta yang berdekatan. Tinggi kobaran api dan asap hitam tebal terlihat dari berbagai area sekitar. Fasilitas Petro Sedeno berlokasi di Cincin Orinoco berperan penting mengubah minyak mentah ekstra berat Venezuela menjadi minyak siap ekspor. Petugas layanan darurat dikerahkan ke lokasi berusaha memadamkan si jago merah. Kebakaran ini terjadi beberapa hari setelah ledakan gas di Kompleks Muskar menewaskan 8 orang pekerja dan memangkas pasokan bahan bakar hingga 60%. Peristiwa ini memperburuk situasi saat ketegangan meningkat antara Washington dan Caracas di bawah masa jabatan kedua Presiden Donald Trump sejak Agustus. Hubungan semakin memburuk usai terpilih kembali Maduro pada Juli lalu yang ditolak Washington dan dituduh penuh kecurangan. Di tengah tekanan ini, Venezuela dilaporkan mencari dukungan Rusia. Beralih ke kabar lain, sedikitnya 10 orang tewas usai hujan deras yang menyebabkan banjir dan longsor yang melanda Can Ho, Vietnam. Evakuasi warga dilakukan untuk mencegah jumlah korban bertambah. Hujan deras mengguyur tanpa henti memicu longsor menelan korban jiwa di Vietnam. Dikutip dari Asian News Kamis 20 November 2025, sedikitnya 10 tewas dan 2 orang dilaporkan hilang. Salah satu insiden terburuk terjadi di Can Lepas, Provinsi Can Hoa, ketika tanah dan bebatuan runtuh menimpa sebuah bus penumpang dan membuat kendaraan tertimbun. Badan Pengelolaan Bencana dan Bendungan menyatakan 5 korban tewas dan 18 lain terluka dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan FVP, bus mengangkut 32 penumpang, sebagian korban luka mengalami cedera kepala dan anggota tubuh dibawa ke rumah sakit setempat. Sebelumnya longsor terjadi di shelter pekerja di Can Son Pas, Provinsi Can Hoa, menyebabkan seorang tewas dan 1 lainnya hilang. Wakil Perdana Menteri Hock Kwok Dung melihat lokasi dan meminta seluruh warga di daerah rawan segera dievakuasi mencegah korban tambahan. Pemerintah provinsi melaporkan hampir 9.000 rumah terendam dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Vietnam sepanjang tahun 2025 menghadapi rentetan bencana alam menimbulkan korban dalam jumlah besar. Data Kantor Statistik Nasional, total 279 orang dinyatakan tewas atau hilang akibat berbagai kejadian bencana alam. Kerugian materi mencapai lebih dari 2 miliar US dollar. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pasar Malam Zhengding di Provinsi Hebei terkenal sebagai sentra street food terbesar di utara Cina. Ratusan pedagang kecil memadati kawasan ini setiap malam, menyuguhkan suasana mirip dengan UMKM kuliner di Indonesia. Di pasar ini ramai pengunjung.
Pasar malam Zhending terletak di Zhending, Provinsi Hebei, Cina. Di sini menjadi destinasi kuliner terpadat di utara Cina. Setiap hari, terutama jam 7 hingga 11 malam, tempat ini ramai pengunjung. Saat lampu neon menyala dan aroma hidangan panggang tercium di sepanjang jalan. Deretan pedagang kaki lima merupakan UMKM versi Cina. Mereka menjual makanan turun-temurun, resep keluarga, hingga jajanan khas Zhending. Di sini, pengunjung bisa menemukan ratusan pilihan hidangan, mulai dari seafood bakar, sate pedas, hidangan manis tradisional, roti goreng, mie lokal, hingga minuman yang hanya ada di kota ini. Kondisi ini menunjukkan kehidupan ekonomi rakyat bergerak hingga larut malam. Bagi warga setempat, street food bukan hanya makanan, tetapi nadi UMKM menjaga kota tetap bernyawa. Informasi selanjutnya, fenomena toddler techno di Amerika Serikat sedang naik daun. Pesta dance floor untuk bayi dan balita ramai dihadiri orang tua muda. Musik techno dipadukan dengan lagu anak-anak menciptakan suasana pesta dan meriah. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat. Fenomena baru sedang tren saat ini di Amerika Serikat. Tren ini bermula dari Lenny Pierce, musisi EDM yang melejit usai menggugah remix lagu anak seperti Wheels on the Bus di media sosial. Lagu ini viral membuat Lenny menggelar pertunjukan bertajuk Toddler Techno di berbagai negara dan mendapat sambutan luar biasa. 1, 2, 3. New York Times menyebutkan para orang tua muda mencari kegiatan berbeda. Mereka ingin pengalaman aman bagi anak tetapi tetap menyuguhkan musik elektronik yang menghibur. Seiring waktu, acara ini bukan lagi sekedar pesta untuk bayi, tapi bergeser menjadi gerakan kultural mini di kalangan keluarga muda. Pemirsa, insiden naas terjadi saat semifinal Miss Universe 2025 di Thailand. Perwakilan Jamaika Gabrielle Henry terjatuh di atas panggung dan harus ditandu. Meski sempat tertunda karena kecelakaan, kontes kecantikan internasional terus berlanjut. Kecelakaan terjadi saat semifinal Miss Universe 2025 di Thailand Rabu 19 November 2025. Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaika 2025 terjatuh saat berjalan di atas panggung. Mengenakan gaun malam, Gabrielle Henry membutuhkan bantuan medis. Panitia membawanya keluar dari panggung. Acara terus berlangsung. Sebelum terbang ke Thailand, Gabrielle Henry menghadapi masalah karena Jamaika dilanda badai Melissa yang merusak negara. Penggemar internasional memberikan dukungan kepada Gabrielle Henry melalui media sosial. Ya, seorang pendaki perempuan berusia 57 tahun mengalami patah di pergelangan kaki saat mendaki di jalur dekat Superior, Arizona. Ia dievakuasi menggunakan helikopter dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Seorang pendaki perempuan berusia 57 tahun mengalami cedera serius di pergelangan kaki membuatnya tidak mampu berjalan, terjebak di tebing di jalur pendakian gunung dekat Superior, Arizona pada 14 November 2025. Pendaki tersebut menghubungi tim pencarian dan penyelamatan Pinal County Sheriff Office Jumat siang waktu setempat. Para medis Border Patrol Source Trauma and Rescue atau BORSTAR mendampingi tim pencarian dan penyelamatan PCSO mencari korban dan mengevakuasinya. Saat ditemukan, korban dalam keadaan sadar dan kesakitan. Selanjutnya korban ditandu lalu dievakuasi menggunakan helikopter. Petugas mengimbau para pendaki mempersiapkan diri sebelum memasuki jalur menantang, terutama di daerah pegunungan Arizona yang memiliki cuaca dan medan tidak terduga. Pendaki ditekankan membawa alat komunikasi dan mendaki bersama rekan meminimalkan terjadi risiko. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Tunisia merupakan sebuah negara pintu antara Eropa dan Afrika, tempat di mana Laut Mediterania berjumpa dengan jejak peradaban Romawi. Pulau di Djerba, situs Douga, dan Amfiteater El Jem menjadi 3 saksi bisu betapa Tunisia menyimpan sejarah dunia yang tak ternilai. Seperti apa keindahan Tunisia? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Tunisia. Tunisia merupakan negara yang terletak di ujung utara benua Afrika ini, memiliki posisi strategis di pesisir Laut Mediterania. Tunis merupakan ibu kota Tunisia yang menjadi pusat ekonomi, budaya, dan pemerintahan. Sebagai salah satu negara dengan sejarah panjang, Tunisia merupakan tempat lahir peradaban Kartago, yaitu kekuatan besar yang pernah menyaingi Romawi pada masa lampau. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini berganti pengaruh dari Romawi, Arab, hingga Prancis. Semuanya meninggalkan jejak pada wajah, budaya, dan arsitekturnya saat ini. Terletak di tenggara Tunisia, Pulau Djerba merupakan pulau terbesar di negara ini, sekaligus salah satu destinasi wisata paling menawan di kawasan Mediterania. Pulau yang dikenal dengan sebutan Mutiara dari Mediterania ini memadukan pesona laut biru jernih, arsitektur khas, serta kehidupan sosial yang berakar kuat pada tradisi. Di pulau ini terdapat 2 kelompok etnis utama, komunitas Arab dan komunitas Berber. Salah satu pusat interaksi kedua komunitas ini terdapat di Homsouk, pasar utama di Pulau Djerba. Suasana pasar yang ramai dengan aroma rempah, warna kain tradisional, dan suara tawar-menawar menjadi cermin kehidupan masyarakat Djerba yang dinamis dan penuh toleransi. Sekitar 2 jam perjalanan dari Tunis, berdiri Douga atau dikenal pada masa Romawi sebagai Tuga. Situs ini merupakan salah satu kota Romawi kuno yang paling terpelihara di Afrika Utara dan telah masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO sejak tahun 1997. Di kawasan seluas lebih dari 65 hektar ini, pengunjung dapat menjelajahi teater Romawi, kuil Capitolium, pemandian umum, dan makam-makam batu yang menunjukkan perpaduan antara budaya Numidia, Punisia, dan Romawi. Keunikan Douga terletak pada kondisi bangunannya yang masih utuh, serta pemandangan lembah subur di sekelilingnya yang menambah keindahan alami situs tersebut. Selain nilai sejarahnya, Douga juga menjadi simbol kebanggaan nasional Tunisia yang menunjukkan bagaimana peradaban lokal mampu berdampingan dan berkembang di bawah pengaruh besar kekaisaran dunia. Sekitar 200 km di selatan Tunis, berdiri megah Amfiteater El Jem. Bangunan ini dibangun pada abad ketiga Masehi oleh Gubernur Romawi Gordian dan menjadi saksi bagaimana kota kuno Tidrus pernah menjadi pusat ekonomi penting di Afrika Romawi. Amfiteater ini mampu menampung lebih dari 35.000 penonton yang digunakan untuk pertunjukan gladiator dan acara publik. Dengan dinding batu pasir yang menjulang dan lengkungan raksasa yang masih kokoh, El Jem disebut sebagai amfiteater terbesar ketiga di dunia setelah Colosseum Roma dan Capua di Italia. Amfiteater El Jem membuktikan bagaimana Tunisia pernah menjadi pusat kebudayaan besar dalam Kekaisaran Romawi dan hingga kini tetap menjadi kebanggaan dunia arkeologi.
Dari pesona pantai Jerba yang damai, kejayaan masa lampau di Doga, hingga kemegahan arsitektur El Jem, Tunisia menawarkan perjalanan menyusuri waktu yang luar biasa. Negara kecil di Afrika Utara ini terus menjaga warisan sejarahnya, menjadi bukti bahwa keindahan dan kebesaran peradaban tak pernah benar-benar hilang. Pemirsa, sebuah tambang emas di Zimbabwe mengubah bekas tempat pembuangan limbah menjadi pembangkit listrik surya guna memenuhi kebutuhan operasional tambang dan berbagi kelebihan energi ke jaringan listrik nasional. Proyek di wilayah barat daya Zimbabwe ini menuai pujian dari para pegiat lingkungan. Setelah kehilangan waktu produksi berjam-jam akibat kelangkaan listrik kronis, tambang emas Turk di Zimbabwe memutuskan untuk bertindak. Para pekerja mereka memindahkan 1,5 juta ton limbah tambang dari tempat pembuangan dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan 4,4 megawatt listrik setiap jam. And the installation of that plant on a former dam site was a strategic plan to say we have to save the environment, we have to avoid cutting into new virgin land. So we opted for a former dam site, which we had rehabilitated. Since then, the generation from the solar plant is able to run the plant, every equipment, every asset that we have on the mine, and with excess, that power is thrown into the national grid. Menurut Taurai, tidak seperti yang sebelumnya, tempat pembuangan baru tidak melepas limbah tercemar ke sungai terdekat. Sebaliknya, limbah padat disimpan di tempat pembuangan, sementara air didaur ulang untuk dipakai di tambang. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Wilayah Barat Daya Zimbabwe, tambang-tambang lain seharusnya meniru tambang Turk yang dimiliki oleh pihak Kanada. They removed waste, the tailings, to a new site which is properly engineered to protect underground water contamination. And what we also appreciate is they didn't open a new virgin land to site their solar field. They've also saved the forest. What we also appreciate again is they've gone green. Instead of relying on thermal power or hydropower, we know the impact on the environment. Menurut pihak tambang Turk dan para ilmuwan pemerintah, proyek tenaga surya ini tersebar di lahan seluas 3,6 hektar dan akan menghemat 5,4 juta kilogram batu bara per tahun untuk energi panas, atau sekitar 117 juta liter air untuk pembangkit tenaga air. Bukan hanya para ilmuwan lingkungan yang menyambut baik proyek ini. Ibu satu anak ini adalah salah satu warga setempat yang dipekerjakan untuk membersihkan panel surya dari debu jalanan dan dari operasi penambangan batu kapur di dekatnya. My life has changed financially. I'm now able to pay for my child's school fees, buy uniforms, and I'm able to do whatever he wants to do in life. As a mother, I'm able to do these things. Perusahaan listrik Zimbabwe mengatakan dengan adanya seruan global akan energi hijau untuk mengurangi emisi, maka upaya proyek pembangkit listrik tenaga surya Turk Mine ini patut dipuji. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Merrily, 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 life is but a dream. Roll, roll, roll your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream.